Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita bisa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Rismawati yang merupakan mahasiswa asistensi mengajar di MAN 1 Kota Kediri dari Universitas Islam Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya mau tanya pada kalian, siapa sih yang memimpin umat Islam sesudah Rasulullah wafat? Siapakah dia? Ada yang tahu? Siapa? Benar sekali, jawabannya adalah Khulafaur Rasyidin. Jika kalian tahu, Khulafaur Rasyidin merupakan 4 orang khalifah yang dipercaya umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Jadi, setelah Rasulullah wafat, yang memimpin umat Islam adalah Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai seputar Khulafaur Rasyidin, yaitu mengenai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dan substansi serta strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat yang pertama menganalisis dan menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kedua, menganalisis dan menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, untuk mempermudah kalian memahami mengenai proses pemilihan dan strategi dakwah para Khulafaur Rasyidin, maka di sini kalian bisa melihat ada peta konsep atau mind map mengenai proses pemilihan dan strategi dakwah. Yang pertama, Khalifah pertama Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang perlu kalian ketahui di sini saya sudah memberi highlight. Yang pertama, pada Abu Bakar As-Siddiq pemilihannya melalui musyawarah antara golongan Ansor dan Muhajirin yang berada di Saqifah Bani Sa'idah. Adapun strategi dakwahnya ada 3, yaitu memerangi orang-orang yang murtad, yang kedua kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga perluasan wilayah. Sedangkan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, pemilihannya melalui pengangkatan oleh Abu Bakar secara langsung dan kemudian didiskusikan bersama dengan masyarakat muslim yang lainnya. Adapun strategi dakwahnya ada apa saja? Yang pertama, perluasan wilayah, yang kedua menata administrasi keuangan negara, dan yang ketiga adalah penetapan kalender Hijriah yang kita gunakan sampai saat ini. Yang khalifah ketiga siapa? Utsman bin Affan. Pemilihannya bagaimana? Yaitu dengan pengangkatan yang dipilih melalui Dewan Formatur. Strateginya apa? Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Dan yang keempat adalah perluasan wilayah. Kemudian, yang paling terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemilihannya bagaimana? Yaitu dipilih oleh pengangkatan atas desakan masyarakat Madinah. Karena pada saat itu terjadi konflik setelah adanya pembunuhan Utsman bin Affan. Adapun strategi dakwahnya apa? Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang bahasa. Dan yang keempat adalah bidang pembangunan. Setelah ini, simak penjelasan berikutnya yang lebih detail. Sekarang kita akan membahas mengenai proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan suatu problema yang berat. Mengapa? Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat Islam.
Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dari Ansor yang berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Pertemuan golongan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah tersebut dipimpin seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka suku Khazraj. Pada saat beberapa tokoh muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat muhajirin yang lain mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut, mereka segera menuju ke Sakifah Bani Sa'idah. Dan pada saat orang-orang muhajirin datang di Sakifah Bani Sa'idah, kaum Ansor nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Karena pada saat tersebut para tokoh muhajirin juga datang, maka mereka juga diajak untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun kaum muhajirin yang diwakili Abu Bakar menolaknya dengan tegas membaiat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kaum muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy. Dengan usulan Abu Bakar, golongan Ansor tidak dapat membantah usulannya. Kaum Ansor menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabatnya dari Mekah mengajak masuk Islam. Bukankah di antara mereka sering terlibat perang saudara yang berlarut-larut? Dan dari sisi kualitas, tentu saja para sahabat muhajirin adalah manusia-manusia terbaik dan yang pantas menggantikan kedudukan Nabi dan menjadi khalifah untuk memimpin kaum muslimin. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar menunjuk dua orang muhajirin di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Demikian kata Abu Bakar kepada kaum Ansor sembari menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Namun setelah kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah dan akhirnya diikuti kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar. Lalu pada esok harinya baiat terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat Islam di Madinah. Demikianlah proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah. Yang selanjutnya mengenai substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. Beberapa strategi dilakukan Abu Bakar antara lain. Nah, yang pertama ini terdapat 3 masalah yang muncul beserta solusinya. Yang pertama adalah kaum murtadin atau kaum yang murtad. Sepeninggalnya Rasulullah banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat muslim. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menantang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Khalifah bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Riddah ini. Masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan pada masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga menjalankan hukum. Meskipun demikian, seperti halnya Rasulullah, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah.
Jadi untuk kaum murtadin ditumpaskan dengan perang Riddah. Adapun di sini dengan ketegasan Khalifah Abu Bakar tersebut, banyak di antara mereka yang berpikir untuk melawan sehingga mereka tunduk lagi kepada pemerintahan Islam. Selebihnya mereka ada yang memilih perang daripada harus berdamai dengan pasukan Islam. Para pembangkang itu dipimpin oleh para nabi palsu. Nah, nabi palsu yang terkenal pada masa itu adalah ada 4. Yang pertama ada Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kadzab. Namun keempatnya ini dapat ditumpaskan oleh Abu Bakar. Adapun yang Aswad al-Ansi dipimpin oleh pasukannya Zubair bin Awam, Tulaihah bin Khuwailid ini dipimpin oleh pasukannya Khalid bin Walid, Malik bin Nuwairah dipimpin oleh pasukan Khalid bin Walid, dan yang terakhir Musailamah al-Kadzab dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Syurah bin Hasanah, dan Khalid bin Walid yang disebut dengan perang Yamamah. Terus yang ketiga, kelompok yang menolak membayar zakat. Di sini beliau menasihati terlebih dahulu, kemudian apabila ajakan damai itu ditolak maka akan diperangi. Terus yang kedua adalah strateginya adalah kodifikasi Al-Quran. Nah, setelah munculnya perang Riddah ini menimbulkan banyak korban termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Sabit ditunjuk karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Nah, proses kodifikasi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah mengenai perluasan wilayah. Nah, setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pemimpin Usama. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syams. Beliau mengirimkan 5 pasukan. Yang pertama Abu Ubaidah ibnu Jarrah dikirimkan ke Hims dan Humah, kemudian Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus, Syurah bin Hasanah dikirimkan ke Yordania, Amr bin Ash dikirim ke Palestina, dan Ikrimah bin Abu Jahal ini ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong dari keempat pasukan tersebut bila membutuhkan bantuan. Kemudian adalah Khalifah Umar bin Khattab. Proses pemilihan diri Umar bin Khattab ini cukup berbeda dengan pemilihan yang dilakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah ini melalui penunjukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, alasan Abu Bakar As-Siddiq melakukan pengangkatan itu karena 3 hal. Yang pertama, khawatir peristiwa yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah terulang kembali, di mana takutnya hanya melakukan musyawarah dengan satu pihak, tidak mengajak pihak yang lain. Kemudian yang kedua, kaum Ansor dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah, padahal seharusnya pengangkatan khalifah itu atas musyawarah bersama. Dan yang ketiga adalah sebagian pasukan muslimin sedang bertempur di luar Madinah melawan Persia dan Romawi, sehingga seharusnya dengan cepat memilih kepemimpinan yang selanjutnya dan secara tertutup agar tidak mengganggu perang yang sedang berlangsung. Nah, ceritanya itu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini menderita sakit dan sakitnya ini semakin parah, beliau kemudian mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat untuk diminta pendapat mengenai khalifah yang selanjutnya. Nah, ketika sahabat ini bermusyawarah tapi tidak menemukan solusi yang tepat sebagai pengganti khalifah setelahnya Abu Bakar, kemudian para sahabat mengembalikan keputusan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam hal ini, Abu Bakar memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan serta beberapa sahabat yang lain untuk diminta pendapat tentang sosok Umar bin Khattab sebagai khalifah yang selanjutnya setelah Abu Bakar. Nah, mereka pun ini ternyata sependapat dengan Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Setelah itu, barulah Umar bin Khattab bersedia untuk menjadi khalifah yang selanjutnya. Setelah itu,
Akhirnya Umar bin Khattab memegang kekhalifahan pada tahun 13 Hijriah hingga 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan. Sehingga pengangkatan yang dilakukan untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah itu tidak terlepas dari musyawarah yang dilakukan Abu Bakar dengan tokoh-tokoh terkemuka lain seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Selanjutnya mengenai strategi dakwah Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah. Nah, yang pertama itu adalah perluasan wilayah atau disebut dengan masa Futuhat Islamiyah. Mengapa pada saat itu disebut dengan masa Futuhat Islamiyah? Karena pada saat itu Umar bin Khattab melakukan perluasan wilayah di daerah Arab dengan besar-besaran. Nah, pada masa pemerintahan itu gelombang ekspansi semakin meningkat. Setelah Damaskus berhasil dikuasai, setahun kemudian Syriah jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Dengan menggunakan Syriah sebagai basis pertahanan, ekspansi berhasil diteruskan hingga ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dengan demikian pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Selain perluasan wilayah, di sini Umar bin Khattab juga melakukan beberapa strategi dakwah yang lain, yaitu yang pertama menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Dalam menata administrasi negara, beliau mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Adapun beliau juga membentuk Baitul Mal untuk mengurusi keuangan dan kekayaan negara yang meliputi pemerintahan pusat dan provinsi-provinsi. Kemudian juga membentuk Dewan Perang yang mengurusi administrasi, pertahanan, dan keamanan negara. Kemudian yang terakhir adalah mengenai penetapan kalender Hijriah. Nah, di sini sebelum masyarakat menggunakan sistem kalender Masehi yang banyak digunakan oleh orang-orang non-muslim, dengan penetapan kalender itu maka akan tampak perbedaan kebudayaan Islam dengan non-muslim hingga sekarang. Di awal penetapan kalender yang bertujuan membedakan antara kebudayaan Islam dan Nasrani, terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian kaum muslimin yang menginginkan kalender sistem Islam itu dimulai dari pertama kali Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Ada pula yang menghendaki bahwa kalender Islam itu diawali dari kelahiran Rasulullah. Tetapi dengan pertimbangan rasional, Khalifah Umar bin Khattab memilih permulaan tahun itu didasarkan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Alasan rasional yang dimaksud adalah bahwa hijrah merupakan awal bagi keberhasilan dakwah Islam dan sekaligus sebagai penanda perbedaan adanya dua periode dakwah Islam, yaitu periode Makkah yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dan periode Madinah yang terjadi setelah beliau hijrah ke Madinah. Dengan demikian, penetapan kalender Hijriah ini dimulai sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi strategi dakwah tadi ada 3: perluasan wilayah, menata administrasi, dan penetapan kalender Hijriah. Nah, sayangnya pada saat itu Umar bin Khattab ini wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang merupakan berasal dari kaum Persia. Hal tersebut didasari oleh rasa balas dendam oleh Abu Lu'lu'ah karena atas kekalahan dari Persia atas Muslim. Jadi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar bin Khattab karena rasa balas dendam. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab ini kan diwarnai dengan penikapan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, setelah peristiwa penikaman itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Nah, di sini disebut dengan tim formatur, dilakukan oleh tim formatur yang terdiri dari beberapa sahabat terkemuka yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab.
Nah, Umar bin Khattab ini memilih 6 orang sahabat yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Umar juga menetapkan cara pemilihannya, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengarkan pembahasan majelis. Nah, 6 orang sahabat ini siapa saja? Yaitu yang pertama ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah. Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka untuk menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Jadi memilih salah satu di antara 6 itu untuk menjadi khalifah selanjutnya setelah setelah Umar bin Khattab. Nah, setelah keenamnya ini bermusyawarah, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Sehingga pada saat itu khalifah dibaiat menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah dan berakhir pada tahun 35 Hijriah. Beliau menjabat selama kurang lebih 12 tahun. Yang selanjutnya adalah substansi dan strategi Utsman bin Affan. Nah, selama kurang lebih 12 tahun ini banyak terjadi gejolak internal, terutama pada terakhir masa pemerintahannya. Adapun yang pertama ini adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran yang menghasilkan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. Nah, pada masa Utsman ini kan terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Karena pada saat itu, wilayah kekuasaan Islam itu kan sudah menyebar, tetapi bahasa yang mereka gunakan itu berbeda-beda sehingga cara membaca Al-Quran pun menjadi berbeda-beda. Sehingga Utsman ini memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke beberapa negara, yaitu daerah Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Makkah. Nah, kemudian satu mushaf ini disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Quran Utsmani atau hasil salinan itu yang telah disebarkan. Sementara Mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Dengan demikian perselisihan berhasil dihindari. Jadi pembukuan Al-Quran tersebut bertujuan untuk menghindari perbedaan cara baca Al-Quran karena telah luasnya negara Islam berkembang. Kemudian yang kedua adalah pembentukan angkatan laut. Nah, pembentukan angkatan laut ini bertujuan untuk mempertahankan daerah kekuasaan Islam yang berada di pinggir lautan sehingga tidak dapat ditembus oleh pasukan lain dengan menggunakan lautan. Kemudian yang selanjutnya adalah renovasi Masjid Nabawi, dan yang terakhir adalah perluasan wilayah. Bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah pada masanya Utsman bin Affan berhasil dikuasai seperti Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian lain yang tersisa dari Persia. Kemudian yang selanjutnya di sini menjelang ketika Utsman bin Affan pada akhir pemerintahan, adanya tersebar fitnah di tengah-tengah kaum muslimin di daerah kekuasaan Islam, khususnya di Basrah, Mesir, dan Kufah. Nah, fitnah yang keji ini dihembuskan oleh orang-orang yang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Saba. Nah, di situ mengakibatkan terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib pun
meminta dua orang putranya Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan di tangannya Al-Ghafiqi. Kemudian ketika sepeninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat dalam keadaan kacau. Untuk mengendalikan situasi, beberapa kalangan kaum muslimin mengusulkan agar posisi kekosongan pemimpin ini segera diisi dan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun pada saat penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, terdapat 3 kelompok yang menanggapi atas pembaiatan yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama ini adalah yang mulanya enggan namun kemudian berbaiat, itu seperti contohnya Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka ini sebenarnya pada saat setuju untuk membaiat, namun ada hal yang diinginkan ketika Ali bin Abi Thalib ini sudah menjadi khalifah gitu. Terus yang kedua ini ada yang menolak dan menginginkan pengusutan pembunuhan Utsman. Ini seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang menolak membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mengapa? Karena Muawiyah ini menginginkan pengusutan atas meninggalnya Utsman bin Affan terlebih dahulu, kemudian baru mengangkat khalifah yang selanjutnya. Dan yang ketiga ada yang tidak tahu menahu mengenai menyatakan untuk berbaiat atau tidak. Tapi pada akhirnya Ali bin Abi Thalib tetap diangkat menjadi khalifah. Adapun pada saat strategi dakwah Ali bin Abi Thalib ini terdapat beberapa strategi. Ya, pada saat itu juga ada perang Siffin dan perang Jamal. Nah, adapun yang perang Jamal ini adalah perang yang dilakukan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah istri Rasulullah. Di situ Aisyah menginginkan yang adanya klarifikasi ataupun tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib karena belum mengusut dari pembunuhannya Utsman. Begitu pula dengan perang Siffin yang Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sebelum adanya pengusutan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengganti penjabat yang kurang cakap. Nah, di sini Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah pencetus pembentukan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu yang beliau lakukan adalah mengganti para pejabat yang kurang menunjukkan prestasi dalam bekerja. Kebanyakan penjabat yang diganti adalah mereka yang berasal dari keluarga Bani Umayyah, yang mungkin mereka ini masih kecewa dengan keputusan sebagai kaum muslimin yang mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Hal itu semakin mempertajam kebencian kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua adalah strateginya membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Langkah awal pembenahan keuangan negara ini dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan menyita harta hasil korupsi dari para pejabat kemudian memecatnya. Adapun harta hasil korupsi ini kemudian dimasukkan ke Baitul Mal untuk dikelola secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga adalah memajukan bidang bahasa. Nah, pada saat ini Al-Quran itu belum terdapat harokatnya sehingga dikhawatirkan orang-orang yang di luar dari Arab tidak bisa membacanya atau yang fatal itu salah untuk membacanya, sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu menunjuk Abu Aswad Ad-Duali agar merumuskan pokok-pokok pengembangan bahasa Arab, terutama ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa Arab. Dengan demikian, dengan adanya ilmu nahwu, maka akan sangat membantu kaum muslimin untuk memperdalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Kemudian yang terakhir adalah strategi dakwah di bidang pembangunan. Di sini beliau menginginkan untuk membangun kota Kufah menjadi kota peradaban, pusat kebudayaan Islam, yaitu sebagai pusatnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya. Namun ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menjabat ke tahun yang ke-6-nya, beliau dibunuh oleh Ibnu Muljam yang berasal dari golongan Khawarij. Golongan Khawarij itu yang apa? Golongan Khawarij adalah golongan orang yang
melepaskan diri dari keputusannya Ali bin Abi Thalib, karena pada saat perang Siffin, Ali bin Abi Thalib menyetujui gerakan damai yang dipimpin oleh golongannya Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga di sini menimbulkan golongan baru yaitu Khawarij. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi bisa kita simpulkan pengangkatan yang dilakukan untuk mengangkat Khulafaur Rasyidin ini berbeda-beda. Kalau yang Abu Bakar As-Siddiq ini berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh kaum Ansor dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian kalau Umar bin Khattab ini dilakukan atas pengangkatan oleh Abu Bakar namun tidak menghiraukan dari musyawarah. Kemudian kalau Utsman bin Affan ini pengangkatannya oleh Dewan Formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian sedangkan Ali bin Abi Thalib ini pengangkatan yang dilakukan atas desakan dari kaum Madinah. Adapun strategi dakwah yang dilakukan oleh setiap khalifah ini berdasarkan pada kebutuhan pada saat itu. Jadi tidak bisa disamakan atas setiap satu khalifah dengan satu khalifah yang lain, karena ditujukan sebagai solusi atas permasalahan pada saat itu. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.